adalah suatu kebahagiaan bagi kami sebagai bagian dari CFA Society Indonesia untuk dapat berpartisipasi dalam terbentuknya Indonesia Women in Finance. Indonesia Women in Finance adalah sebuah ruang terbuka bagi kita, para perempuan Indonesia sebagai thought leadership dan center of excellence untuk sama-sama belajar dan saling berbagi pengetahuan, berkomunikasi, dan mempromosikan serta memberikan masukan di bidang keuangan baik sebagai individu maupun organisasi. Mengacu pada tujuan pembangunan berkelanjutan atau yang lebih dikenal sebagai SDG atau Sustainable Development Goals yang merupakan agenda PBB, khususnya tujuan kelima yaitu untuk mencapai kesetaraan gender dan memberdayakan semua perempuan dan anak perempuan, maka visi Indonesia Women in Finance ini adalah turut mendukung upaya peningkatan pengetahuan literasi keuangan, memiliki akses pada berbagai layanan keuangan, serta upaya kesetaraan gender di bidang finance lainnya. Hal ini sejalan dengan visi dan misi CFA Institute dan CFA Society Indonesia yang didedikasikan kepada kebermanfaatan bagi masyarakat. Sebagaimana diketahui, isu penting yang diangkat dalam SDG ini merupakan salah satu prinsip fundamental dalam implementasi investasi berbasis ESG atau Environment, Social, and Governance, di mana CFA Institute sebagai organisasi profesi di bidang investasi memiliki komitmen dengan menyelenggarakan program sertifikasi ESG Investing. Karenanya kami ingin memberikan dorongan khususnya bagi perempuan Indonesia untuk memberdayakan kemampuan dan potensi yang mereka miliki agar mampu lebih mandiri secara finansial. Pemberdayaan ini tentunya akan berjalan dengan baik apabila dilaksanakan bersama dengan seluruh unsur terkait, baik akademisi, regulator, business enabler, komunitas, serta media massa. Salah satu cara yang kami lakukan agar perempuan Indonesia dapat memperoleh kesetaraan, terutama dalam akses layanan serta peluang pekerjaan di bidang keuangan, adalah dengan memberikan pengertian, perspektif, serta pola pikir yang dapat membantu dan memotivasi mereka untuk meningkatkan kompetensi, produktivitas, serta daya saing sesuai dengan bidang kemampuan masing-masing, serta membangun support system yang semakin baik. Banyak perempuan, khususnya perempuan Indonesia, yang belum menyadari pentingnya pengetahuan literasi keuangan dalam kaitannya untuk meningkatkan kesejahteraan finansial, baik di dalam keluarga maupun komunitas. Untuk itu, dalam mewujudkan salah satu misi kami agar kami para perempuan Indonesia bisa memiliki kesadaran akan pentingnya literasi keuangan, kami bekerja sama dengan CFA Society Indonesia dan tentunya pemangku kepentingan lain terkait untuk mengadakan berbagai webinar, pelatihan, ataupun kelas-kelas khusus yang banyak membahas pengetahuan seputar keuangan. Salah satu isu yang tidak kalah penting dan perhatian kami adalah gender pension gap, kesenjangan gender dalam pembiayaan dana pensiun, di mana pendapatan pensiun perempuan relatif jauh lebih rendah, padahal usia harapan hidupnya relatif lebih panjang, di mana isu ini diangkat dalam publikasi Global Pension Index yang disponsori oleh CFA Institute. Karena penyebabnya berasal dari aspek ketenagakerjaan, desain sistem pensiun, serta faktor sosial budaya, maka upaya untuk meminimalkan kesenjangan tersebut membutuhkan kerjasama antara para pemangku kepentingan. Dan Indonesia Women in Finance bisa menjadi wadah untuk hal tersebut. Tak dapat dipungkiri bahwa seringkali kaum perempuan dianggap kurang memiliki kompetensi dibanding laki-laki. Hal ini disebabkan pola pikir lingkungan yang tanpa sadar terbentuk sejak dini. Women in Finance bertujuan untuk meningkatkan kesetaraan gender dan pemberdayaan perempuan khususnya di bidang keuangan. Untuk itu, mari bergabung bersama kami. Mari kita bersama-sama berpartisipasi untuk meningkatkan kesetaraan gender di bidang keuangan untuk masyarakat Indonesia yang lebih sejahtera dan masa depan yang lebih baik. Untuk perempuan Indonesia. Untuk perempuan Indonesia.
kehormatan saya minta Pak Agus dari Samuel Security untuk bisa salam buat kita. Dan mari kita tepuk tangan buat Pak Agus yang telah membuat everything possible untuk kita hari ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera buat kita sekalian, ibu-ibu dan beberapa bapak yang kami hormati. Sebuah kehormatan buat Samuel Asset Management bisa menjadi tuan rumah dan fasilitas kami digunakan gitu. Dan mudah-mudahan ini bukan yang pertama, karena kami kebetulan memiliki 14 lantai yang merupakan strata title dan lantai 7 yang dulu mungkin kalau di tahun 96-an itu merupakan Quantum Athletic Club gitu ya, yang klub untuk olahraga, di mana sekarang pun masih ada sih, ada kolam renang di belakang, gym, pilates dan lain yang biasanya kami gunakan untuk karyawan dan para klien yang membutuhkan. Jadi mudah-mudahan ini bukan yang pertama, tapi juga bisa berkelanjutan karena sebuah kehormatan buat kami. Dan sejak awal kami waktu mentransformasi perusahaan dari perusahaan yang melayani retail kemudian menjadi manajer investasi untuk institusi, salah satu jalur yang kami gunakan itu adalah jalur literasi sejak tahun 2014, di mana salah satu yang sering kami jumpai itu adalah kaum wanita gitu ya, baik ibu-ibu rumah tangga maupun para profesional di beberapa perusahaan swasta multinasional melalui jalur HRD-nya. Jadi kalau melihat judul dari acara hari ini adalah Glass Ceiling for Working Women gitu. Kalau di Samuel Group gitu ya, yang terdiri atas Samuel Sekuritas dan Samuel Asset Management, itu kami tidak mengenal glass ceiling sebetulnya. Kenapa? Karena pendiri grup dari Samuel adalah seorang wanita juga gitu. Beliau dulu eksekutif senior di Citibank, kemudian tahun 92 membuat Samuel Sekuritas, lalu tahun 97 membuat Samuel Asset Management. Jadi kami hanya melanjutkan atau melaksanakan apa yang menjadi visi Bu Miming Satyono yang merupakan founder kami. Saya pribadi juga termasuk yang sangat akrab dengan peran wanita di dalam profesi gitu ya, maupun di bidang keuangan. Ibu saya juga ibu yang bekerja, waktu itu walaupun hanya berupa bidan desa, jadi kami waktu dari kecil itu udah terbiasa dengan orang tua yang bekerja. Kemudian istri saya juga di bidang keuangan, di multinasional tapi di bagian keuangan yang sempat kebetulan kami ada anak nomor 2 waktu kecil sempat mengalami cerebral palsy. Jadi saya dan istri bergantian berhenti kerja. Istri saya setahun setengah cuti dari Unilever waktu itu. Saya 3 tahun berhenti bekerja dan menemani anak-anak gitu, terapi dan mengantar anak sekolah. Dan itu dalam CV saya adalah CV yang paling saya banggakan sebagai Mr. Mom. Ibu bapak rumah tangga yang belajar dari situ kemudian lebih menghargai peran ibu, peran wanita gitu. Kemudian juga berangkat dari pengalaman itu kami membuat sekolah non formal di mana 20% muridnya adalah anak-anak berkebutuhan khusus untuk tingkat kelompok bermain sampai dengan SMA. Di kantor sendiri hampir 60% adalah karyawan wanita gitu ya. Kami menilainya dengan meritokrasi, jadi tidak melihat gender, sebetulnya lebih ke kemampuan dan profesionalisme dari karyawan. Mungkin sempat dulu di kantor kami lama juga Bu Lana Sulistianingsih, salah satu direktur dan ekonom kami yang kemudian ditunjuk oleh Presiden menjadi kepala eksekutif LPS. Kemudian posisi beliau sebagai direktur digantikan oleh Bu Sisil, juga seorang wanita yang memang kami melihatnya bukan soal gender tapi lebih ke kemampuannya. Jadi mudah-mudahan yang nanti dibahas bersama dan kedepannya itu sesuai dengan misi dan visi dari Indonesia Women for
Indonesia Women in Finance dan CFA Society juga kami gitu ya, di mana sebagian besar karyawannya, sebagian besar karyawan maupun sebagian besar nasabahnya juga merupakan wanita-wanita yang memiliki otoritas untuk mengambil keputusan gitu. Salah satu klien yang juga kami banggakan ada Bu Rahma di sini. Itu juga klien kami yang cukup lama. Kemudian ada kawan lama saya Naila yang saya kenal sejak beliau jadi jurnalis gitu. Bahkan di dalam kontak saya itu namanya masih Naila Bloomberg, bukan Naila Manulife. Barangkali demikian pengantar dari saya. Selamat menikmati acara dan mohon maaf bila dalam pelaksanaannya kami sebagai Torum ada kekurangan. Selamat dan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Thank you. Oke, terima kasih untuk acara kedua sambutan little bit introductory dari Bu Rahma tentang Indonesia Women in Finance. Oke. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore, salam sejahtera untuk kita semua. Puji syukur kita panjatkan kepada Tuhan Yang Maha Esa pada petang yang cerah ini kita bisa berkumpul bersama dalam suasana yang menyenangkan dalam acara Indonesia Women in Finance dan terima kasih sekali lagi kita ucapkan kepada Sohibul Bait, tuan rumah Samuel Asset Management yang telah membuat acara ini possible ya sore ini ya Han ya. Terima kasih juga kepada teman-teman tim Indonesia Women in Finance yang dengan passionnya, dengan militansinya kita semua volunteer ya di sela-sela full time jobs kita untuk menyelenggarakan acara komit ya kita regular basis kita menggaungkan spirit untuk pemberdayaan perempuan di bidang finance. Terima kasih kepada teman-teman yang menghadiri acara ini, yang menyempatkan, meringankan langkah untuk sama-sama kita sharing, kita berbagi dan kalau perempuan itu mungkin curhat ya. Biasanya women talks ini juga, jadi rada-rada curhatnya itu emang antara kita. Jadi semoga kita bisa mendapatkan manfaat dari acara sore ini. Nah sebelum mulai sedikit saja apa sih sebetulnya Indonesia Women in Finance ini nih apa? Izin untuk mempresentasikan sedikit ya. CFA Society Indonesia itu adalah chapter Indonesia dari CFA Institute. Jadi asosiasi profesi di bidang investasi. Itu adalah suatu organisasi global dan terdiri dari society banyak sekali ya, salah satunya chapter Indonesia, CFA Society Indonesia. Dan awalnya kita itu pas acara CFA Society itu kok perempuannya sedikit, awalnya seperti itu ya, lu lagi gitu ya, makanya terus kita ayo gimana kita membuat inisiatif waktu itu supaya kita bisa semakin berperan gitu ya perempuan ini ya. Dan kalau saya ngutip nih ada ini yang namanya sistem pentahelix ya, kolaborasi pentahelix. Jadi social change itu berubahnya tuh kalau bisa dari seluruh pilar yang ada di sistem pentahelix itu. Jadi kita ada regulator sebagai pemerintah ya, regulator dan controllers. Dari sekarang ini nih kita melihat bahwa kalau zaman dulu perempuan itu kesetaraan gender itu menjadi sesuatu yang kayak apa ya, masih sesuatu yang harus diperjuangkan banget. Nah sekarang ini alhamdulillah tuh semesta sudah mendukung ya. Saya tadi barusan juga mengikuti pension conference gitu ya, salah satunya mengusung tema ESG dan ESG ini memang sudah menjadi semakin mainstream. Bahkan nanti udah ada POJK nomor 51 tahun 2017 di mana semua perusahaan publik, emiten dan juga lembaga jasa keuangan tuh harus sudah menerapkan keuangan berkelanjutan. Salah satunya adalah pilarnya tuh ESG, di mana G-nya tuh sebetulnya governance itu adalah keterwakilan perempuan di BOD, kemudian juga sosialnya juga aspek diversity, termasuk gender diversity. Jadi ini memang sesuatu isu yang sudah makin mainstream dan juga bukan hanya wacana gitu ya. Ini kebetulan juga hadir teman-teman dari Sri Kandi Telkom Group
bagian dari Sirkandi BUMN. Kementerian BUMN sendiri juga udah diberikan semacam target supaya keterwakilan perempuannya itu semakin meningkat. Jadi ada political will dari pemerintah. Tinggal bagaimana kita perempuan-perempuan ini bisa memantaskan diri untuk bisa memenuhi kuota tersebut. Jadi kita bercanda tadi ya, jangan sampai kayak ladies parking lah ya, dikasih privilege tapi kita sendiri nggak pantas sebetulnya hanya karena kuota seperti itu. Kita itu ada di sini selain pemerintah, kemudian media, ada dari Bloomberg tadi ya, Naila. Ini juga merupakan salah satu pilar karena dia yang bisa menggaungkan gitu ya. Kemudian para pelaku usaha, terima kasih, salah satunya Samuel ini ya. Kemudian ada akademisi yang menjadi konseptor, dan kita ini adalah bagian dari masyarakat sebagai akselerator. Nah ini kita mudah-mudahan bisa berperan di sini. Dulu tuh kita awalnya tuh cuman bikin selama pandemi gabut ya, kita bikin webinar gitu ya. Gimana caranya bisa mengangkat karir kita tuh melalui sertifikasi internasional, karena CFA itu sertifikasi nasional. Dari situ berlanjut terus sempat kita tadi di tahun lalu tuh bikin conference di mana salah satunya pembicaranya juga ada dari Srikandi BUMN ya. Ini mencakup beberapa pilar, ada yang power up organization, kemudian juga ada financial planning untuk perempuan, dan juga inclusion ya. Dan ini kita inginnya semua Indonesia Women in Finance menjadi common room untuk kita bisa sama-sama berkolaborasi. Jadi diaspora di tempat masing-masing sehingga kita bisa saling bersinergi dan berkiprah ya dalam hal ini. Sedikit data fact finding bahwa memang kesenjangan gender di bidang finansial itu sangat besar gitu ya. Bahkan selama pandemi kemarin tuh lebih membesar lagi karena ternyata ketika pandemi perempuan yang nggak banyak ya Mr. Mom seperti Pak Agus tuh ternyata nggak banyak. Jadi memang perempuan yang banyak dikalahkan. Nah ini yang memang mau nggak mau secara DNA itu ada mental block kita ya, glass ceiling. Nanti kita akan dengar dari narasumber selanjutnya seperti apa. Nanti sharing-sharing. Nah ini adalah kita membuat call untuk kita berkolaborasi sehingga kedepannya silahkan teman-teman untuk bisa bergabung dalam komunitas kita. Kita ada WA group, ada juga sosial media. Feel free untuk yang punya inisiatif untuk bisa kontak kita. Nanti kita bisa berkolaborasi sehingga bisa semakin efektif lagi ya. Ini sedikit perkenalan nih. Kita kemarin tuh bikin logo ya. Ini logo ini memang ada filosofinya IWF gitu ya, di mana I-nya itu adalah batik, karena itu mencerminkan identitas kita ya sebagai bangsa Indonesia, culture kita. Kemudian nuansanya juga merah putih, itu bendera kita. Kemudian juga biru, warna biru di F ini memberikan efek kepercayaan diri dalam bidang finansial. Apalagi karena perempuan ini kan biasanya menjadi menteri keuangan ya di rumah tangga, jadi harus bisa menjalankan perannya dengan baik gitu. Karena ujung-ujungnya walaupun negara itu juga hadir, tapi tetap kembalinya ke perempuan. Kemudian untuk yang warna hijau itu memberikan efek ketenangan dan handal. Jadi perempuan ini juga harus tenang dan handal gitu ya. Mau ada badai pinjol, badai judi online, kita harus tetap tenang ya. Kita tidak tergiur. Jadi itulah yang menjadi kita salah satu yang kita harapkan peran perempuan dalam keluarga. Kemudian, logo ini juga ada perpaduan antara yang tajam dan yang tumpul. Artinya kita ini perempuan juga punya aspek feminin maupun maskulin gitu ya. Dan ini ada F-nya itu ada tanda sama dengan, artinya kita juga memiliki kesetaraan gender dengan laki-laki. CFA Institute itu juga sangat concern terhadap isu-isu gender, termasuk kemarin tuh mensponsori suatu publikasi tentang Global Pension Index. Kenapa pensiun ini penting? Karena ternyata usia harapan hidup itu tuh semakin panjang. Usia harapan hidup semakin panjang, dan kita jadinya butuh dana yang lebih besar untuk bisa mendanai pensiun kita. Dan ada survei gitu ya bahwa gender pension gap, jadi antara laki-laki dan perempuan itu juga perempuan itu lebih rendah gitu pendapatan pensiunnya dibanding laki-laki.
banyak faktornya, karena faktor ketenaga kerjaan gitu ya, kemudian juga faktor desain pensiunnya, dan yang penting juga sebetulnya socio culture. Saya sendiri bekerja di Dana Pensiun Telkom, ada tim saya waktu itu, tim saya bagus, kerjanya bagus. Saya pengen kadernya jadi talent gitu ya. Tapi ternyata dia berhenti kerja dengan alasan saya diminta suami untuk menjaga mertua saya. Nah itu, jadi hal-hal seperti itu yang memang masih ada gitu ya, masih ada, dan ya itu yang kita nggak apa-apa juga, itu pilihan ya kalau memang dia dengan senang hati ya. Tapi sepertinya dia punya passion lain ya, hal-hal seperti itu yang memang perempuan memang butuh support system juga, dan ini yang memang sama-sama senang sekali ada laki-laki yang seperti Pak Agus tadi ya, Mr. Mom, karena memang kalau perempuannya nggak maju, setengah kaki negara kita juga nggak maju seperti itu ya. Jadi sekarang ini juga lagi hype gitu ya, isu pembangunan berkelanjutan. Nah, salah satu tujuan pembangunan berkelanjutan yang ini diratifikasi di PBB ya, bahwa nomor 5 tujuan kelima itulah kesetaraan gender. Jadi ini memang ya memang semesta sudah mendukung gitu ya. Mari kita yang sudah didukung ini, kita bisa lebih mengoptimalkan lagi bakat dan peran kita bagi diri sendiri, kapabilitas kita, kemudian juga buat keluarga, buat perusahaan, dan buat masyarakat luas. Mudah-mudahan acara ini bisa sama-sama kita nikmati. Kembali ke Hani. Thank you. Assalamualaikum. Mungkin untuk teman-teman yang belum tahu, Bu Rahma ini Board of Director CFA Society Indonesia, juga salah satu komite dari Indonesia Women in Finance. Kemarin dia bisik-bisik, lu jadi Serikandi apa tadi? Telkom Group. Oh, Oke. Terima kasih juga untuk teman-teman dari Serikandi Telkom Group yang sudah mampir ke acara ini. So thank you so much having all of you. Thank you, Mak. Ya, thank you Han. Selain Rahma, saya ingin memperkenalkan pantang ini kalau tidak diketahui itu bapak-bapak yang ujung sebelah sana. Pak Rahmat itu yang membuat ini berhasil, Executive Director. Oke. Dan saya ingin sharing dua rekan saya, Naila. Nah, Naila juga anggota komite Women in Finance. Ya, Yuli. Jadi judulnya tiba-tiba entah angin hujan dari mana kita berlima berkumpul terus kita bilang let's do something for women. Itu aja sih. Nggak pakai tumpeng, nggak pakai planning, ngumpul ngopi dan let's start that. Kita ada di sini hari ini. So thank you semua sudah mampir. Kita segera memanggil pembicaranya Melisa dan Yusina. Yuk kita naik ke atas. Ceritanya gini ya. Jadi kan cari pembicara nih, oke Melisa, terus Bu Rahma bilang, selalu Bu Rahma tuh maunya someone dari eksternal gitu loh, karena ingin kita melibatkan seluruh wanita Indonesia. So sampai dia mention namanya Yusina, saya nggak kenal. Tapi selalu prinsip saya pengen kenal speakernya, setelah kenal terus saya ngedubrak gitu. One common dari kedua wanita ini adalah kayaknya matematika orang sama-sama 9 deh. Oke, jadi saya cuma mau bilang saya minder karena matematika saya nggak 9, betul ya Yus? Kan begitu ngomong-ngomong saya langsung tanya matematika lu berapa Yus gitu. Saya gedubrak langsung. So two intelligent lady akan sharing kita hari ini. Mari kita segera mulai. Profilnya Melisa. Kalau boleh teman-teman lihat, pokoknya aduhai deh ya Mel ya, pikir-pikir ya gitu ya. Saya nggak akan bacain satu persatu, tapi saya tahu Melisa sekolah di Singapura dan masternya juga Singapura Mel. Iya di NTU waktu itu. Tuh NTU itu kan, masternya juga NTU. Masternya di situ juga. NTU. Coba masternya apa? Aktuaria. Bachelor Actuarial Science ya. Tuh, ya. Pernah dengar nggak sih Actuarial Science? Saya ngomongnya aja salah Mel. Gitu ya. Pokoknya susah deh ilmunya. Dan sekarang Melisa ada di CFO di mana di bank? Saya di Superbank sekarang. Di Superbank. Nah, kalau dengan Yusina, dia malah sudah menyiapkan presentasi khusus, betul ya? So, Yusi, jadi 2007, dari UGM kan ya? Iya, jadi saya S1 di UGM, saya ambil akuntansi, kemudian S2-nya di US, di Florida, saya ambil MSc in Finance, jadi nama saya belakangnya MSF itu Master MSc in Finance, saya spesialisasi di investment. Jadi setelah bekerja 11 tahun, 10 atau 11 tahun ya, akhirnya mendapat beasiswa untuk ngambil master di Amerika. Sebenarnya bisa ambil beasiswa itu setelah 2 tahun bekerja udah bisa, cuman saya waktu itu baru menikah, jadi saya prioritas punya anak dulu, kemudian anak saya 3, setelah anak saya 3 sudah memasuki usia TK, saya bawa mereka sekolah.
Yusina yang biasa dipanggil Yusi, saya juga baru tahu ada departemen seperti BI di situ. Jadi dia yang mengelola devisa negara kita. Iya, 130 miliar dolar ya. Wow, oke. Agak nggak kebayang sih Mel buat gua Mel. Oke, mari tanpa berpanjang-panjang kita mulai. Yusi sudah menyiapkan presentasi, silakan. Floor is given to you. Oke, terima kasih. Mungkin duduk nggak apa-apa ya. Terima kasih untuk kesempatannya Bu Rahma, semua eksekutif board CFA Society Indonesia, termasuk Bu Hani, juga Bu Melisa, Bu Naila, dan rekan-rekan yang lain, juga Pak Rahmat sebagai eksekutif director, dan juga dari Samuel Asset Management, Pak Agus, Pak Ihsan, Bu Sisil, dan semua salam kenal. Terima kasih atas kesempatannya. Saya humbly thank you karena dari keempat orang yang ada di depan ini, saya yang belum charter holder, tapi saya tahu tadi tujuannya adalah supaya komunitas ini lebih inklusif ya. Jadi saya selama ini join di komunitas ini tapi sebagai silent member. Saya mengikuti acara-acaranya, kemudian dengan cara inilah saya dipaksa ke sini sehingga saya lebih mengenal, dan saya rasa saya tertarik untuk lebih aktif join di sini gitu ya. Nah, berarti teman-teman yang ada di sini juga satu hari bisa kita todong ya Rahma ya. Saya rasa kayak gitu ya. Jadi memang mungkin giliran kita bertukar pikiran karena kita sebagai Women in Finance mungkin butuh teman curhat kalau tadi kata Bu Rahma ya. Oke, langsung saja. Jadi saya asisten direktur atau senior analis di Departemen Pengelolaan Devisa, itu mengelola cadangan devisa negara kita untuk mendefend nilai tukar kita ya. Nah, kemudian saya PSCFA level 1, jadi saya kandidat level 2. Apa yang saya lakukan sehari-hari itu menyusun rekomendasi untuk Board of Governor dalam hal strategi investasi baik strategis maupun operasional. Berapa banyak cadangan devisa saya tadi sudah disebutkan, per terakhir itu 133 miliar. Kemudian pendidikan saya itu juga yang tanda toga itu meaningnya bahwa saya itu anak beasiswa, bisa dibilang dari SMA, S1, pertukaran pelajar ke Hiroshima, dan juga MSc di in finance-nya di US itu beasiswa, kecuali di FE UGM mungkin itu saya partially beasiswa saja gitu, nggak full. Kemudian certification saya selain CFA level 1 itu juga saya intermediate certification untuk treasury dealer. Ini diwajibkan ya untuk yang di Departemen Pengelolaan Devisa. Kemudian advanced technique fixed income di World Bank REM ya, dan beberapa sertifikasi lainnya. Sebelum bekerja di Bank Indonesia, saya bekerja di PricewaterhouseCoopers sebagai auditor. Jadi saya tadi sempat lihat profil Pak Agus. Pak Agus juga mengawali karir sebagai auditor di PwC. Jadi saya merasa ada kesamaan juga Bapak ya. Ya, Pak Triyono izin Pak. Ya, jadi saya mengawali karir di PwC, kemudian saya ke Maersk Line itu sebagai MD internasional in finance juga, tetapi di waktu saya mendaftar bersamaan dengan BI, 4 bulan kemudian saya diterima BI, kemudian saya memilih di BI. Nah, tadi profil videonya itu saya beruntung sekali oleh kantor dipilih menjadi salah satu talent untuk dimuat di websitenya BI untuk menjaring fresh graduate untuk masuk ke BI juga, dan salah satu profil yang ditampilkan adalah saya, itu ada di YouTube channel Bank Indonesia juga. Sebelum data berkata, saya juga ingin sebagai perkenalan, sebenarnya data di Bank Indonesia mengenai kedudukan wanita di senior level itu juga bisa dibilang sudah cukup terrepresentasikan. Jadi bisa dibilang glass ceiling for working women di Bank Indonesia itu bisa dibilang tidak ada gitu ya. Karena dari 6 deputy governor, 3 itu wanita. Bu Desri Damayanti, Bu Filianingsi, dan Bu Aida. Kemudian kantor perwakilan di luar negeri, 2 dari 5 itu juga dipimpin wanita. Untuk kantor perwakilan London dan juga Singapura itu wanita.
Kemudian eksekutif direkturnya itu juga separohnya, 11 dari 25 itu juga wanita. Nah itu memang nanti akan saya jelaskan drop to the top. Jadi memang kalau dari bawah itu seperti piramida ya. Ketika new recruit itu sekitar 80%, 75% itu wanita. Tetapi makin ke atas sekitar 50%, dia not bad ya, not bad. Nah, kemudian mungkin di sini kita langsung masuk ke data ya. Jadi kalau berdasarkan Global Gender Gap Report, ini yang dikeluarkan World Economic Forum, saya juga melihatnya di WA Group Women in Finance, ada juga mengeluarkan report ini untuk tahun 2022 kalau nggak salah ya. Di sini ditunjukkan wanita yang menduduki sampai C-suite itu hanya 50% dari entry level. Nah ini menjadi tantangan bagi kita, kenapa gitu ya. Nah kemudian di survei yang dilakukan Deloitte berdasarkan data pada Global Fortune, ini 5% CEO, hanya 5% CEO itu yang diduduki oleh wanita. Meskipun dalam financial service institution sendiri, wanita itu untuk duduk di level board itu bisa 21%, 19% di C-suite role, tapi hanya 5% yang CEO. Nah ini berarti kecenderungannya semakin berkurang gitu ya. Nah kemudian kembali lagi ke Global Gender Gap Report untuk Indonesia. Kita ada di ranking berapa? Kita ada di ranking 87 dari 146. Jadi kalau 146 itu dibagi 2 itu adalah 73, berarti kita masih ada di 50% kedua gitu ya. Berarti ya mungkin jadi PR kita semua bisa kita tingkatkan gitu. Nah, tetapi yang melegakan adalah skornya itu 0,697 dari skala 1. Jadi kalau skala 0 itu gapnya lebar sekali. Kalau skala 1 berarti sudah kesetaraan gender. Dan kita 0,697 udah lebih dari separuh sebenarnya. Nah ini menggambarkan bagaimana partisipasi pada peluang ekonomi, pendidikan, kesehatan, dan juga di faktor politik. Nah ini yang tadi saya sebut drop to the top. Jadi di Global Gender Gap Report ini ada beberapa industri gitu ya. Untuk yang financial services itu yang di kiri bawah, saya kotak-kotak merah, itu penurunannya slope-nya itu lumayan tajam ya, di samping yang sebelahnya itu real estate. Jadi kalau di kiri atas wholesale itu mulainya mungkin dari 30 dan ujungnya mungkin masih ada 20-an gitu ya, jadi nggak terlalu banyak turunnya slope-nya gitu. Tetapi yang di financial services-nya ini startnya di 50, kemudian endingnya di sekitar 20, jadi lumayan tajam, kurang dari 50% yang bisa sampai menduduki ke level puncak. Nah ini menjadi PR bagi kita juga ya. Akhirnya kita masuk membahas ke intinya ya. Nah saya sebenarnya lebih senang juga langsung menceritakan apa yang kira-kira dari pengalaman pribadi. Cuman saya rasa kalau dari buku saya rasa akan lebih sistematis gitu ya, sehingga saya coba ambil dari buku ini It's a Sticky Floor Not Just a Glass Ceiling. Ini yang membuat ada Rebecca Somboh, ini lulusan Purdue Pak Rahmat, jadi teman alumninya Pak Rahmat ya yang bikin ini. Nah kemudian si Rebecca Somboh ini menjelaskan dua faktor besar, internal dan eksternal. Jadi kalau tadi Bu Rahma sudah menjelaskan, kita seperti ladies parking, sudah ada opportunity-nya, kita mau pakai atau enggak gitu kan. Nah, kalau yang faktor internal itu yang tadi menjadi hambatan kita mau pakai ladies parking-nya atau enggak gitu ya. Tetapi di luar itu ada faktor culture juga. Mari kita satu-satu ya. Jadi ini yang saya berikan font merah itu untuk memudah mengingat. Jadi 1, 2, 1 depannya S, 2 depannya D gitu ya, 1, 2.
Yang pertama, self-limiting belief. Jadi self-limiting belief-nya ini kita kadang sebagai wanita sendiri skeptis kalau nanti menduduki sampai level puncak. Kita punya bayangan nanti nggak punya waktu yang cukup untuk keluarga, nanti stresnya tinggi sekali, nanti nggak happy dan nanti banyak-banyak yang sudah kita takutkan sebelum kita mencapainya gitu ya. Karena ada juga senior level di tempat kami gitu, itu divorce gitu ya, maksudnya jadi membuat orang juga kadang yang udah punya pikiran ini sendiri, nanti dia keluarganya nggak harmonis lah dan sebagainya, pikiran-pikiran itu gitu. Kemudian yang kedua, comfort zone constraint. Kita sendiri nggak berani nge-push untuk maksimal capacity-nya kita gitu ya. Jadi kita sendiri sudah membatasi apa yang bisa kita lakukan atau enggak, bahkan sebelum kita sampai ke posisi itu. Nah, yang kedua ini doubt. Kita sendiri jujur pasti suka meragukan kemampuan kita sendiri ya. Terus udah gitu kita juga memiliki imposter syndrome. Jadi bahkan mungkin Bapak Ibu yang di sini yang udah CFA charter holder, yang sudah dibuktikan secara eksternal ada charter holder, ada certification-nya. Kalau boleh jujur, pernah nggak merasa saya tuh nggak mampu, oh itu cuman kebetulan gitu, padahal udah jelas-jelas gitu ya, padahal udah jelas-jelas punya kedudukan, punya sertifikasi yang passing rate-nya aja rendah, mungkin sekitar 40% gitu, tapi kenapa masih meragukan diri sendiri gitu loh. Nah itu yang kita perlu ngobrol ya, banyak curhat ini, supaya saling menguatkan. Kemudian faktor yang kedua culture, ini faktor eksternal gitu ya. Access to networks. Nah ini kita jujur, kalau misalnya bapak-bapak untuk networking, misalnya weekend main golf seharian penuh gitu ya, apakah kita yang wanita, khususnya yang sudah berkeluarga punya anak, akan berpikir sama dengan bapak-bapak itu? Mereka meninggalkan rumah dari subuh sampai sore atau malam gitu ya, nggak ada beban misalnya. Kalau ibu-ibu, saya punya anak 3, menghabiskan 1 hari weekend gitu, dan itu berlangsung setiap minggu gitu ya, saya rasa saya nggak tega gitu. Jadi padahal di lapangan golf itu banyak tercipta networks yang influential ya, jadi nggak sekedar networks tapi influential, banyak opportunity pengembangan kita tercipta di situ, tapi kan kita nggak bisa gitu. Nah sehingga kita sendiri sebagai wanita mungkin memang harus ngumpul ya dengan nature kita yang suka curhat, ngobrol, dan sedikit ada makanan yang manis, ngopi, kafe cantik gitu ya. Nah mungkin itulah jalan ninja kita gitu ya, nggak harus sama dengan bapak-bapak itu, tapi kita bisa networking, mungkin itu ya. Kemudian dengan keterbatasan akses ke network tersebut gitu ya, kita juga biasanya kurang mentor. Bahkan mungkin ada yang udah punya mentor tapi mengandalkan satu mentor, yaitu atasannya. Nah nanti coba kita bayangkan kalau mentornya hanya satu, atasan kita, berarti perspektifnya itu sangat terbatas, dan kita akan kehilangan peluang mentor yang lebih banyak, yang bisa juga turut memarketingkan diri kita dan membuka peluang ke yang lebih luas. Nah kemudian yang kedua, bias in expectation dan evolution. Jadi ekspektasi masyarakat, ekspektasi kolega juga atasan itu berbeda kepada woman leader. Jadi ada nggak yang beranggapan biasanya atasan perempuan lebih cerewet, lebih tegas, lebih galak gitu kan, bahkan kadang menghancurkan sendiri yang sesama perempuan gitu ya. Jadi kalau drama lah istilahnya ya, kalau satu tim banyak wanitanya lebih banyak dramanya atau enggak. Nah ini kenapa kita bisa kayak gitu ya. Nah mungkin stereotip seperti itu yang
kita sendiri mungkin terutama yang sudah berkesempatan menduduki senior level, kita bisa mengubahnya gitu ya. Kita bisa mungkin kita tidak bisa expect atasan kita untuk sempurna, tapi kita sendiri bisa expect diri kita untuk merubah, memutus mata rantai itu gitu ya. Nah kemudian bias in evaluation. Jadi ini bulan November, bulan Desember, kalau di siklus di kantor saya itu penilaian kinerja kan akhir tahun kalender ya. Jadi orang bilang November Desember ini tahun politis, maksudnya tahun-tahun pimpinan itu akan bias menilai kita berdasarkan 2 bulan terakhir ini gitu kan. Jadi apa yang kita lakukan. Nah kadang bias tersebut kalau wanita dipersepsikan sering izin karena urusan anak gitu ya. Sementara akhir tahun itu liburan anak sekolah gitu. Nah kan itu merugikan kita ya saat penilaian kinerja awal Januari gitu. Yang diingat si ini tuh kemarin meninggalkan kantor seminggu di saat kita lagi sibuk-sibuknya bulan Desember. Kan itu merugikan, padahal dari bulan Januari sampai bulan November akhir kita sudah kerja keras misalnya gitu. Ini bias saja sebagai contoh ya. Sehingga kita bisa lebih antisipasi dan think smart gitu ya. Kemudian yang C, ini corporate workplace flexibility. Jadi corporate workplace flexibility ini kaitannya dengan work life balance kita. Kita mungkin lebih under pressure untuk menjaga keseimbangan antara work and family responsibilities. Kita kan orang wanita ini bisa dibilang multitasking roles-nya tuh lebih banyak gitu ya, bebannya ke kita, ekspektasi ke kita itu lebih besar. Nah, ini kenapa judulnya long time factors? Karena ini sesuatu yang persisten. Kita alami selama bertahun-tahun, tidak cuma terjadi sebentar. Nah, inilah yang membuat women sendiri bisa satu burnout, yang kedua akhirnya memutuskan untuk berhenti sebelum mencapai puncaknya. Thank you. Ya, gitu ya. Sebentar Yusi, saya minta izin. Tadi saya sama Melisa pandang-pandangan, soalnya waktu saya interview Yusi kan Yusi udah kurang lebih share ya. Melisa juga gitu. Melisa bilang, oke Han, glass ceiling and sticky floor gitu. Tuh tiba-tiba muncul sticky floor juga. Sama ya. Ini namanya law of attraction. Law of attraction. When we think something positif, kejadian ini buku sebenarnya nggak terlalu populer loh Bu. Oh gitu ya. Cuman kenapa kita bacanya mirip? Sama, ini bukunya persis. Oke, saya ingin menyapa dulu teman-teman di floor. Kalau saya boleh tahu, yang punya anak berapa ya? Yang kali ini datang, boleh angkat tangan yang punya anak? Oh, itu yang tadi Yusi bilang. Kalau hari Sabtu kita ngacir 1 harian buat networking, challenging kali ya. Setuju nggak teman-teman semua? Setuju ya? Wah iya, nggak banyak yang kayak Pak Agus sih. Apa Pak Agus tadi Mr. Mom gitu. Mel, ide glass ceiling itu sebenarnya datang dari Melisa gitu ya. Saya pengen tahu, boleh tahu nggak sih Mel, kenapa waktu kita ngobrol mau bikin event, you mention this topic gitu loh. Sindrom apa yang lu lihat gitu selama dari sekolah Singapura, mungkin sekolah nggak hitung kali ya. Dari bekerja gitu. Thank you. Thanks for having me. Jadi sebenarnya kemarin itu di IWF kita saling tunjuk-tunjukkan. Jadi ayo dong bikin event. Terus tiba-tiba ayo dong apa ide gitu ya. Ya udah saya keluarin ide aja langsung ditangkap sama Hani ya. Jadi jadi kenapa glass ceiling? Mungkin itu sebagai apa ya istilahnya. Saya tuh sebenarnya nggak percaya adanya glass ceiling. Tapi di lingkungan atau di sekitar kita orang tuh bilang ada. Dan tadi saya setuju banget dengan Bu Yusi di mana ada piramid phenomenon. Itu benar. Jadi kadang saya tuh suka bingung, suka lonely aja gitu. Kenapa ketika a lot of management meeting kok cuman cewek sendiri. Di CFA kok lagi-lagi Hani, Rama, siapa lagi? Yuli, Naila ya. Dia lagi, kenapa nih gitu kan. Jadi kayaknya saya merasa benar ada the pyramid phenomenon di mana at the bottom of the pyramid itu banyak perempuan. Ya Bu, ya betul ya, banyak. Tapi ketika masuk ke middle management, I think there are a lot of self-limiting belief. Psychologically banyak sekali stereotyping, gender bias yang orang tuh perempuan merasa
oh kok dibilang jadi ambisius, tadi juga sempat ngobrol ya pas dengan Budian kalau nggak salah dari ya, dimana kalau perempuan ngejar karir dibilangnya tapi ambisius katanya ya. Dan saya tuh merasa at the middle management itu makin mengerucut, begitu top makin mengerucut lagi. Tadi betul ya ininya. Tapi saya wanna point out one thing. Jadi tadi ada satu survei yang Bu Yusi ambil dari World Economic Forum. Tahun lalu 2022 Indonesia posisinya 94 dari 146. Sekarang tadi naik 87 dari 146. So I think it's an improvement ya kan. Walaupun masih jauh, tapi year over year we are improve. Itu berarti ya mungkin dari inisiatif-inisiatif yang dilakukan dan lain-lain. Tapi piramida itu masih ada. Nah, kenapa saya bilang saya mengusulkan topik glass ceiling itu karena saya merasa ada baiknya kita sebagai perempuan-perempuan Indonesia yang hebat-hebat seperti di ruangan ini, kita mesti nggak terlalu peduli adanya glass ceiling. Jadi glass ceiling tadi yang dijelaskan sama Bu Yusi itu external factor. Biarinlah orang bilang perempuan berkarir ambisius, biarinlah orang bilang kenapa ini agresif banget perempuan dan lain-lain, padahal kita cuma mengejar mimpi ya gitu kan. It's okay, it's all external. Tapi yang paling penting, seperti Bu Yusi tadi bilang, itu sticky floor. Sticky floor itu adalah sebenarnya dari internal. Self-limiting belief yang internal ini kadang kita nggak berasa loh ada sticky floor. Yang nyebabin kaki kita tuh lengket, nggak bisa berlari karena lengket, sticky. Dan sticky floor ini kalau kita nggak menyadari, we are not aware of the existence of the sticky floor, nggak kemana-mana kita. Gitu. Jadi mungkin ini ya Han ya, one of the thing kenapa I propose judul glass ceiling, bukannya clickbait aja ya kan, tapi saya pengen teman-teman semua perempuan-perempuan hebat yang hari ini hadir menyadari glass ceiling is okay, mau ada mau enggak is okay. Tapi yang penting kita bisa mencoba menyadari kalau ada sticky floor, it's okay, we are only human, dan mencoba untuk menanggapi itu gitu dengan merubah mindset lebih, tadi kita punya support system yang baik dan juga kita bisa mungkin kalau punya mimpi kita kejarlah mimpi itu, no matter orang lain bilang apa ya. Ya. Memang kita suka begitu, thank you Mak. Sticky floor itu maksudnya gini ya, yang lengket ya, yang membuat kita melangkahnya susah. Dan maksudnya Melisa itu berarti limiting belief dari kita sendiri. Betul. Itu maksudnya sticky floor. Iya. Jadi kalau glass ceiling itu external factor di mana kita mau lompat udah kena tuh sama atas. Tapi sticky floor itu dari diri sendiri yang kaki kita without us knowing itu bikin kita nggak bisa berlari. Saya cuma mau bilang disclaimer teman-teman, berdua itu nggak janjian bikin slide. Ya. Benar loh, saya nggak janjian. Itu dua-dua nggak, dan saya juga tidak cerita gitu. Jadi saya ulang, jadi teman-teman maksudnya glass ceiling adalah external factor, sticky floor internal kita. Oke. Ya. Teman-teman setuju dengan ini? Tadi sempat dibilang ada glass ceiling di perusahaan atau ada sticky floor gitu. So, Mel, tadi sempat ngomong ada 3 sindrom yang lu lihat Mel. Apa aja kalau boleh sharing? Relate ke sini. Iya. Ini cukup align dengan yang Bu Yusi sudah sampaikan. Tapi mungkin kalau boleh saya keluarin teori dikit lah, tapi nanti saya akan relate dengan pengalaman ya. Yang pertama itu sindrom multitasking. Ya, jadi pernah nggak sih teman-teman yang di sini kita lagi sambil telepon, sambil ngelihat laptop, sambil tiba-tiba ada yang ngajakin ngobrol. Pernah nggak tuh? 3 hal yang berbeda. Kadang Zoom aja bisa double atau triple Zoom loh ya. Ini kayaknya Rama sering ini. Jadi somehow perempuan-perempuan itu tuh bangga kita tuh jadi multitasker. Oh ya, emang gitu sih. Emang kita terbiasa dengan multitasking. Emang kudu gitu ya. Kenapa? Dituntut oleh keadaan gitu. Iya loh, kemarin saya lagi mau balik kantor, lagi sambil baca email, lagi sambil call, lagi mau call, ada telepon, salah masuk. Jadi pintu keluar mau dimasukin, padahal ini kantor sehari-hari, bingung sampai satpamnya, Bu lewat sini. Oke, itu sindrom multitasking. Tapi is it good? It's okay kalau kita bisa multitasking, tapi to me kadang-kadang kalau kita tidak bisa mengkontrol diri ya, dan kita hanya berbangga we are multitasker tuh kadang perempuan jadi tidak bisa memprioritaskan what matters to us. Kita sibuk aja sendiri. Kita sibuk sendiri ngurusin day to day, terbelenggu pada apapun yang kita anggap penting, padahal sebenarnya dengan kita overly multitasking,
Kita jadi lupa sebenarnya visi hidup kita apa, passion kita apa, purpose kita apa, lupa, nggak ada waktu buat semua itu. Ya, jadi itu mungkin sindrom yang pertama, multitasking syndrome. Yang kedua, ini mengulang lagi ya, martyr syndrome, sindrom martyr. Martyr. Ya. Jadi pada dasarnya perempuan itu jarang say no. Jadi kita tuh pengen menjadi istri yang baik, ibu yang baik, employee yang setia, anak yang baik. Jadi yang baik-baik semua. Kita pengen membuat semua orang di sekitar kita happy. Ya. Bentar, is that true? Kita woman cenderung cannot say no? Wah, ada yang ngangguk-ngangguk sih. Saya lihat ada beberapa tuh ngangguk-ngangguk. Ayo, jangan makin malu-malu. banyak yang Saya begitu. Ya, saya ngangguk-ngangguk. Yusi juga begitu. Ya. Oh, enggak selalu. Oh, ini udah belajar untuk tidak. Saya nggak berani nyemplung nanya ke dalam Rahma sini. sih. Nanti bentar baru nanya Rahmanya. Oke, sorry. Jadi yang kedua tuh martyr syndrome. Martyr syndrome. Jadi saya begitu. I used to be saya pengen jadi ibu yang baik gitu. Saya jadinya stres sendiri dan kalau kita benar-benar terbelenggu pada sindrom itu tuh kita jadi lupa untuk menyayangi diri sendiri. Padahal kalau kita ingin menyayangi orang lain, kita pengen jadi bos yang baik, ibu yang baik dan lain-lain, jangan lupa loh self love. Lupa kadang-kadang kita jadinya kecapean, lusuh gitu ya. Jadi nggak pernah ngerawat diri dan akhirnya burn out. Kalau burnout udah deh susah untuk keluar lagi gitu. Jadi kadang-kadang as a woman tadi Bu Yusi juga bilang kadang merasa bersalah. Iya loh Bu, saya kadang udah pengen dating sama suami gitu ya, udah booking hotel gitu misalnya ke Bandung, ke Padma gitu kan enak ya. Terus tiba-tiba anak jadi dibawa lagi, sama aja bohong ya. Tapi itu sindrom. Tapi nggak apa-apa. Kadang-kadang emang kita mesti ada quality time dengan diri-sendiri supaya kita bisa begitu keluar kita bisa menjadi pribadi yang lebih bahagia, lebih bisa bermakna lah ya gitu. Itu yang kedua Han. Yang ketiga, self critic atau perfectionist syndrome. Ya, perfectionist syndrome di mana kadang sebagai wanita kita itu feel that we are not good enough. Ketika ada peluang di kantor atau peluang di kantor, project yang oke banget nih kita pengen banget. Kita mikir, aduh bisa nggak ya? Atau mesti ngambil CFA dulu nih? Atau mesti sekolah dulu, mesti ikut apa dulu gitu ya? Ada dulu, saya belum siap, I'm not good enough gitu. Padahal maybe we are good enough. Jadi ada tendensi ini, saya tidak generalisasi ya Pak Agus ya, tapi kadang-kadang ya laki-laki tuh lebih pede. Lebih pede kayak kadang ngelihat job vacancy gitu. Ada requirement-nya 1 sampai 10, wah bisa semuanya gitu. Kalau perempuan, waduh bisa nggak ya? Aduh jangan deh, nggak jadi apply deh gitu ya. Itu Naila ada angkat tangan ya? Jadi saya mau share aja sih, kemarin kan saya leadership course ya di Frankfurt. Ada satu kelas yang namanya women empowerment, gender inequality. Saya lupa nama kelasnya. Jadi ada 25 orang yang ngambil. Saya kebetulan di kelas sebelahnya sih di kelas organizational development. Tapi dari 25 orang itu 20 perempuan, 5 laki-laki. Ditanya, kalau misalnya perempuan disuruh nulis ya, kalau ngelihat lowongan di internal maupun eksternal, berapa persen kamu memenuhi requirement baru kamu apply? Gitu ya. Pokoknya ditanya nih buat perempuan sama laki-laki. Ternyata pas dibuka jawabannya, yang perempuan itu baru mau apply kalau memenuhi 70-80% minimum requirement-nya. Tahu berapa persen yang laki-laki mau apply? 20%. Itu aja sih. Jadi berapa naik 20 buat laki-laki, buat perempuan 70 sampai 80. Thank you loh for Setuju giving nggak teman-teman? me statistik. Setuju? Oh iya, banyak yang ngangguk lagi. Bener loh. Bener, saya gitu sih. Oh, Pak Agus juga gitu, 20%. Oh, Pak Agus mah beda lah. Oh, Pak Udah, Agus beda ya, beda. sorry ya Pak Agus. Saya mau nanya Rahmat, saya takut diomelin sih. Oke, thank you Nay for the sharing. Oke, jadi Mel, 3 sindrom tadi yang Melisa bilang umumnya terjadi di woman yang membuat mereka masuk ke sticky floor. Is that kesimpulannya itu? Kesimpulannya itu. Masih banyak lah sindrom-sindrom lain. Cuman 3 mungkin yang utama. paling relate sama saya sih itu. 3 utama. Jadi multitasking. Ayo multitasker, teman-teman wanita yang ada di sini. Are you good in multitasking?
Dan yang paling lebih itu lagi, you proud to be a multitasker. Wah, itu berarti dia itu mesti mulai diprioritaskan ya. You sih lo multitasker? Iya, tapi saya tahu tapi tuh ada harusnya tapi. nggak boleh ya. Kurang fokus sebenarnya, itu Oke. kan kurang bagus sebenarnya. Oke, jadi mungkin sebaik- PR ya. Ini agak generalisasi, cuma contoh ke saya deh. Jadi kalau mau ngomong dulu waktu masih junior ya, kalau ngomong di meeting itu tuh kita sampai merangkai. Saya mau ngomong gini, oh nanti ngomongnya gini berapa kalimat sampai udah kepikiran gitu kan. Sampai kita timingin juga gitu. Begitu kita udah dapat kesempatan ngomong, topiknya udah ganti Han. padahal mungkin kalau orang lain ya udah high levelnya seperti ini, at least we know the kerangkanya kayak gimana, ya udah kita jabarin aja on the go gitu. Tapi perempuan pengen perfect, we wanna appear like ya udah ini standarnya kita gitu. Jadi udah ketinggalan kereta. Itu salah satu contoh lah ya, perfectionist syndrome. Nah, dari teman-teman ada mau tanggepin atau mau bertanya? Dan by the way, saya ingin minta satu itu dong sharing dari Sri Kandi Telekom ya, Bu. Siapa Rahma? Bu Reni. Boleh sharing sedikit kalau situasi di salah satu BUMN kita ini. Mungkin boleh. Makasih Kak Hani. Perkenalkan Bu, Ibu mungkin ya. Iya, baik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Dan terima kasih banyak atas kesempatannya, terutama Kak Rahma, Kak Hani di sini yang mengajak kami semua hadir di sini. Ini salah satu bentuk tadi mungkin yang disebut sama Kak Yusi juga membangun networking ya Kak ya. Jadi kita bisa berkolaborasi antara kami semua yang hadir di sini dari Sri Kandi Telkom dengan kakak-kakak semua dari CFH Society ataupun dari Indonesia Women in Finance begitu ya. Salam kenal semuanya. Yang berikutnya mungkin saya sampaikan terkait dengan tema hari ini gitu ya. Ini sangat menarik sekali. Jadi apa yang disampaikan, apa yang diatensi di sini sama dengan yang sekarang sedang diatensi juga di BUMN gitu ya. Jadi kalau Sri Kandi Telkom Group ini adalah bagian dari Sri Kandi BUMN juga. Ketika kami berada di salah satu BUMN, kami juga membentuk komunitas. Jadi di komunitas ini kami memberikan wadah bagi perempuan-perempuan bekerja untuk bisa berkarya, untuk bisa berkontribusi lebih maksimal lagi, saling mendukung pastinya, dan yang berikutnya kita bisa menjaga keseimbangan peran kita. Karena tadi ya peran kita di sini juga sudah banyak yang berkeluarga, pasti sebagai seorang ibu, pastinya sebagai diri sendiri juga gitu ya, sebagai diri sendiri, sebagai seorang ibu, sebagai seorang istri dari pasangannya masing-masing, dan di kantor karena di sini adalah perempuan-perempuan bekerja, pasti sebagai seorang karyawati. Nah, gimana caranya menjaga keseimbangan itu? Oleh karenanya, secara peran yang ada di komunitas Sri Kandi BUMN pun perannya adalah bagaimana perempuan-perempuan tersebut ketika tadi ada glass ceiling, lalu ada sticky floor gitu ya. Bagaimana dari sisi internal diri sendiri yang memang merasa kita itu punya hambatan apa saja yang menjadikan penghambat kita untuk maju, karena kita umumnya perempuan itu memiliki self efficacy yang lebih rendah dibandingkan dengan pria gitu ya. Nah, disitulah peran kita untuk bisa menutup gap tersebut. Karena ketika kita berbicara woman empowerment, di situ kita harus menunjukkan kita punya peran yang punya kompetensi yang bagus juga gitu ya, ketika memang bisa berdampingan dengan bapak-bapak semua, bukan berarti ketika menduduki posisi tertentu adalah sebagai suatu karpet merah, tetapi memang karena kompetensi perempuan. Nah, di program-program Sri Kandi pun demikian, jadi kita tunjukkan dulu dari sisi kemampuan gitu ya, kemampuannya yang oke, nanti masalah karir yang ngikutin gitu. Kalau diberikan kepercayaan amanah pasti yang bagus yang terpilih begitu ya. Itu mungkin dari program-programnya. Terus yang terkait dengan tadi hambatan-hambatan dari eksternal, nah dari Sri Kandi juga ikut mewarnai bagaimana secara organisasional mendukung ke arah bagaimana memberikan
fasilitas terhadap perempuan yang sama begitu ya. Nah itu yang dilakukan saat ini di Telkom termasuk juga di BUMN. Untuk mengembangkan kemampuan perempuan itu sendiri juga Women Support Women termasuk C4C dan He4C-nya juga. Jadi kalau dalam kepengurusan tadi ada bapak-bapak ini sangat bagus sekali gitu ya. Karena kita tidak C4C saja, He4C pun sangat diperlukan gitu. Nah ini juga yang sama dilakukan di BUMN, seringnya seperti itu. Di Telkom pun sama, bentuk-bentuk kegiatannya ada coaching, mentoring, itu bagaimana mengembangkan kemampuan perempuan. Begitu. Baru dimulai ya Bu, gerakan Sri Kandi di BUMN? Sudah lama, di BUMN itu dari tahun 2000 ya. Tahun 2000? Dilegitimasi menjadi SK Kementerian gitu ya dari Menteri. Udah di SK Kementerian? Iya, betul. Oke. Baik, terima kasih. Jadi setiap BUMN pun punya komunitas-komunitas perempuan ya. Oke. Mungkin gitu. baru aktif setelah Rama ngomelin saya kayaknya di WhatsApp grup gitu. BUMN banyak Sri Kandi, kita mesti bisa mendukung juga katanya gitu. Iya. Oke. Dan sama juga isunya di BUMN juga. Sama seperti yang tadi Melisa sharing sama Yusi sharing. Oke. Isunya sama dan dari level C-level juga itu menjadi challenge bagi BUMN untuk bisa bukan hanya secara komposisi ya, tapi spiritnya itu tadi bukan karpet merah, bukan berarti kuota yang harus dijadikan target gitu ya, tetapi capability-nya yang harus go global dulu perempuan. Nanti masalah ngikutin komposisi menjadi lebih baik, lebih tinggi gitu ya, proporsinya perempuan yang menduduki C-level ataupun di CEO-nya, bukan hanya di fungsi-fungsi support board, tapi fungsi support begitu ya. Nah ini di BUMN pun sudah menjadi concern untuk men-challenge perempuan-perempuan, capability-nya dulu yang diutamakan, quality-nya dulu, baru berikutnya menjadi board itu adalah suatu kesempatan. Thank you, gitu, thank you so much for sharing Bu, thank you. Tepuk tangan untuk Bu itu dari, saya ada pertanyaan dong untuk Yusi dan untuk Melisa, kalau dengar cerita Ibu tadi, apakah bagi seorang perempuan untuk get certain position, dia perlu menunjukkan capability lebih dari lelaki? Secara tidak langsung stereotyping, kita perlu menunjukkan kita sama hebatnya, kita nggak lebih baper, kita kalau lagi PMS nggak ngomel-ngomel gitu ya. Kalau ngambil keputusan katanya kan cowok tuh lebih logika, tidak pakai emosi wanita. So do we need to show that gitu more? Ya, saya sih nggak berasa gitu ya, tapi mungkin karena saya tidak memilih untuk tidak berpikir seperti itu. Tapi just to be fair, memang kalau saya coba dengerin dari mungkin teman-teman perempuan atau mungkin tim atau apa, memang sih sebenarnya kata orang beban hidupnya lebih berat gitu ya. tapi saya selalu bilang nggak apa-apa. Your mind dictates your reaction. Everything is in your mind gitu. Kalau kita mengalah pada situasi, ya begitu terus. Akhirnya kita komplain, kita self-kritik dan lain-lain. Tapi to me, saya sih nggak mau menyerah pada keadaan. Kalau kita nggak berpikir seperti itu, ya that will happen. Jadi maksudnya Melisa mungkin aja ada, tapi Melisa memilih tidak mau diperlakukan seperti itu. Mungkin bukan mungkin saja ada Han. Itu memang ada sih. Jadi just to be fair memang ada. Karena ya perempuan emang mesti ngurus macam-macam sih ya, bangunnya lebih pagi dan lain-lain. Cuman ya nggak apa-apa kalau kita bisa untuk membagi waktu bahagia, ada self love time-nya, me time-nya. I think mestinya nggak masalah sih. Jadi jangan menyerahlah pada keadaan. Ya, itu kan ada dua faktor ya, dari faktor lagi-lagi psikologinya kita sama faktor culture ya menurut saya. Jadi kalau tadi ditanya untuk menduduki posisi yang puncak, apakah kita harus lebih keras daripada kolega yang laki-laki gitu ya? Good point. Itu berarti kita mempersepsikan tujuan yang ingin kita beat itu adalah kolega laki-lakinya, bukan jabatannya, menurut saya ya. Tapi kalau misalnya kita udah memposisikan yang kita tuju adalah jabatannya, dan secara culture perusahaan juga tidak membedakan berdasarkan gender, tapi berdasarkan kompetensi, maka sebenarnya saya pribadi tidak melihatnya kita harus bekerja lebih keras untuk mengalahkan yang pesaing laki-laki, tetapi
memang kita harus meningkatkan kualitas diri untuk bisa meraih ke posisi yang lebih tinggi. Mungkin itu ya. Jadi intinya dari dua faktor, internal dan eksternalnya. Kalau misalnya eksternalnya itu culture-nya memang demikian ya, mungkin kita bisa agak sedikit smart. Mungkin kita dilahirkan sebagai wanita suka ngomong, berarti kita sebenarnya good communicator. Saya mau menceritakan satu ya, hal yang simple ya. Saya punya teman wanita nih ya, teman wanita, teman makan siang saya, sahabat saya di kantor. Suatu hari kita pergi ke Grand Indonesia dan di sana ada parkiran khusus yang member yang eksekutif gitu ya. Kalau misalnya saya nggak punya membernya itu, saya nggak akan berani untuk tanya ke tukang parkirnya, ada tempat buat saya gitu. Kalau teman saya enggak, teman saya prinsipnya semua bisa dikomunikasikan. Dan itu menurut saya itu salah satu kelebihan wanita ya, dia lebih luas dan dia good communicator. Jadi dia dengan cueknya buka jendela, "Mas, saya parkir situ ya, ada membernya?" Enggak ada. Dan orang itu memberi gitu loh. Ternyata jadi mungkin gini ya, kadang kalau cewek, misal anak saya punya anak cowok dan cewek ya. Yang cewek lebih disiplin, apa rule-nya dia patuh. Jadi kita mungkin dari kecil juga diajarkan untuk menjadi murid yang baik, patuh pada norma gitu ya. Tetapi maksud saya bukan kita untuk menyiasati secara licik ya. Tetapi maksudnya yang mau kita tekankan, kita punya kemampuan komunikasi yang lebih luas ya. Maksudnya bukan menyamakan, tetapi kita punya kemampuan itu. Maka jangan batasi diri kita gitu ya, untuk stereotip yang tertentu gitu. Jadi kita coba gitu, jangan menyerah. Mungkin gitu ya. Kayak Yusi bilang waktu saya ketemu di kantornya, dia bilang kita kan nggak bisa main golf, Han. Kan nggak mungkin. Bapak main golf, kita main golf. Jadi lakukan networking dengan cara yang kita bisa gitu kan maksudnya. Dengan forum memasak mungkin, forum belanja Tokopedia mungkin ya gitu ya. Kita membangun jaringan gitu ya. Atau beli-beli, betul ya, saya punya teman di sini suka beli tas gitu ya, second hand yang cakep gitu kali. Saya pikir itu ya, jadi if we cannot do the normal way, sebagai wanita kita punya kelebihan kita gitu, kita pakai gitu ya, betul Yusi? Ya betul, mungkin satu yang membedakan ya, kalau suatu kantor ada lebih banyak wanitanya sama enggak, apa coba? Di meja kerja yang tengah itu ada cemilan manis, bener nggak? Banyak cemilan. Kalau misalnya yang mungkin kita sebagai wanita itu instingnya seperti seorang ibu yang memberikan makanan, cemilan untuk anak supaya asupannya terjaga, udah kamu belajar gitu kan. Begitu juga banyak yang leader-leader perempuan gitu kalau saya amati. Dia sering membawakan sesuatu yang untuk appreciate anak buahnya gitu ya. Cemilan, makanan, apapun yang membuat dia suka sehingga dia membantu atasannya itu dengan senang hati. Itu kalau saya lihat itu salah satu yang membedakan. Ini meja cowok, ini meja cewek. Yang cowok nggak ada cemilannya, cewek ada cemilannya. Simple, but itu ternyata efektif juga untuk team up kita di kerja. Maaf ya kalau ini simple things. Mungkin kalau boleh nambahin, ini di luar topik ya. Tapi kalau tadi kan pertanyaannya apakah kita kerja lebih keras dibandingkan laki-laki. Jadi saya suka bagi mungkin topik lain, Infinite Game. Kalau ibu-ibu pernah baca Infinite Game karya Simon Sinek ya. Jadi we shouldn't compare ourselves against others, but we should compare ourselves against ourselves. Jadi the competitor is to beat ourselves yesterday, last week, last year gitu. Jadi kalau misalnya kita kita mesti kerja lebih keras daripada laki-laki, itu kan berarti we are comparing ourselves against laki-laki atau against siapapun itu, tetangga kita atau siapa, our peers gitu. Tapi mindset itu menurut saya ini ngebantu saya karena jadi lebih gak stres. Karena competitionnya against saya di tahun yang lalu. Apakah lebih baik, menjadi leader lebih bijaksana, apakah saya belajar hal yang baru, misalnya lagi belajar apa nih sekarang AI atau apa. Jadi mungkin menjawab pertanyaannya itu kita juga mesti sadar bahwa
competition is not against other people sih, against ourselves ya Han. Tapi gini loh ya, kan Melisa udah CFA, terus lo ngambil FRM, terus ngambil AI. Buat apa? Comparing, no? Untuk mengembangkan diri. Jadi AI, sekarang ngambil ini, ngambil women leadership. Jadi itu executive education by Oxford, bagus sih, cuman emang cari waktunya agak sulit ya. Jadi kadang-kadang ngerjain project SKS Han. Jadi, tapi it's okay lah, yang penting kita belajar. Untuk apa? Sebenarnya kalau untuk saya, bukan karena saya ngejar apa-apa sebenarnya. Udah nggak terlalu ambisius sebenarnya. Cuman lebih pengen ketika saya menutup tahun. Atau ketika buka tahun deh resolusi. Saya tuh bisa tersenyum karena tahun ini, iya ya, tahun lalu saya ngambil entrepreneurship. Tahun lalunya lagi saya belajar AI contoh ya. Tahun ini saya belajar women leadership. Itu jadi kayak saya memperkaya, lebih kaya lah dari segi wawasan, dari segi cara pandang, tapi bukan artinya kita mengejar sesuatu yang tangible. Mungkin kalau itu bikin stres ya, tapi ini mengembangkan diri lah. Open up to a lot of opportunities that we never realized before. Sebelum saya mau tanya Rahma, bentar ya, Rahma kayaknya udah. Kalau lu gimana, Mak? Tentang sticky floor, ya glass ceiling gitu. Iya, ini tadi aku nyimak bagus-bagus sharingnya. Jadi ini karena tahun politik aku ingat buku Mati Ketawa Cara Rusia. Kalau itu buku udah lama sekali kan? Iya, Itu buku jadi angkatan aku, umur, gue sampai gak berani ngaku loh, ketahuan Mak. umur aku ya kan. Kalau aku tahu berarti orang tahu usia saya. Jadi ada salah satu lelucon di situ. Jadi ini analogi aja ya. Jadi ada ceritanya seorang yang ada gangguan kejiwaan lah gitu ya. Jadi dia selalu menganggap karena selalu dibilangin kamu tuh sebutir jagung gitu. Kamu tuh saya sebutir jagung. Nah ini dia menganggap dirinya itu sebutir jagung gitu kan yang akan dipatok sama ayam gitu. Itu kan berarti eksternal ya. Tapi terinternalisasi di dirinya sendiri. Akhirnya dia terus dilakukan treatment kan. Terus akhirnya dokter bilang udah kamu udah sembuh. Silahkan pulang gitu kan. Terima kasih dok, saya sih sudah tidak menganggap diri saya sebagai sebutir jagung lagi. Tapi apakah orang-orang itu jadi itu kayak apa ya seperti Setuju. yang udah terinternalisasi. Jadi memang kayak mental block. Nah ini mungkin sejarahnya perempuan no wonder punya psychological block memang karena dulunya seperti itu ya. Contohnya memang dari pokoknya kalau ini saya kebetulan orang Jawa ya, kalau perempuan itu kan sumur, dapur, kasur, apalagi ya. Jadi kan memang di situ nggak usah sekolah. Cuma 3. Apalagi ya, pokoknya ur-ur gitu lah. Gue juga mau tahu, dapur, sumur, dapur, kasur. Mesti tanya lupa Yusi nih. saya. Apalagi Yus? Yusi juga orang Jawa kan. Oh, 3 ya. Cuma tiga. Iya. Aman. Cuma 3. Even Kartini kan juga gitu kan. Kartini kan pengen sekolah, tapi nggak boleh. Udah kamu itu jadi istri gitu kan, domestik gitu. Tapi ya itu karena dia memang punya determinasi tinggi gitu ya, walaupun dia hanya di rumah dan menurut sama orang tua. Ini juga mungkin menjadi ini kita ya, bahwa perempuan itu tadi smart ya. Saya dengar beberapa kata dari Yusi tadi smart, jadi memang harus smart. Jadi Kartini itu bisa walaupun dia tetap ngikutin, tapi dia bisa beyond itu kan, tetap gitu. Malah namanya menggaung sampai sekarang dengan cara yang lain ya, pintu ditutup lewat jendela gitu ya. Nggak bisa sekolah, dia baca-baca buku, literate sampai korespondensi, sehingga malah walaupun usianya pendek tapi umurnya panjang, dalam arti legasinya masih bisa sampai sekarang. Nah itu perempuan tuh ya mungkin seperti itu, memang tadinya eksternal gitu ya, memang ada glass ceiling, tapi lama-lama karena terinternalisasi jadinya sticky sendiri gitu, self censorship mungkin ya. I think I like what you're saying. Jadi sebenarnya mungkin banyak wanita, terutama yang datang ke kelas saya gitu ya, confident atau kelas self development, most of them bilang, gua percaya sama kemampuan gua sendiri gitu. Tapi yang mereka kadang tidak sadar adalah mereka tidak memposisikan glass ceiling itu, gitu. Jadi sebenarnya di mereka limiting belief enggak. Mereka, saya pikir banyak wanita-wanita di sini yang strong dan confident. Tapi itu, mereka masih melihat glass ceiling sebagai glass ceiling gitu. Mereka menerima ada glass ceiling itu. Pada di dalamnya sudah lebih baik gitu. Dan itu yang kadang membedakan dan membuat mereka seperti Melisa sama Yusi bilang, mereka memilih secara tidak langsung mundur gitu. Is that make sense ya?
Betul, thank you, Mak. So, kita hampir di penghujung acara. Just want to, ada 1-2 komentar dari teman-teman, we will appreciate it. Ini pengalaman saja gitu ya. Jadi sebetulnya lebih berita bagus buat wanita bekerja di Indonesia. Kebetulan saya pernah bekerja di perusahaan multinasional dan ada semacam internal survei gitu tentang posisi eksekutif senior wanita di perusahaan itu di seluruh dunia. Dan yang paling banyak itu di Asia. Terutama karena pada saat seorang wanita bekerja kemudian menikah dan punya anak gitu ya. Kalau di Eropa kan pilihannya dia bekerja terus anak diasuh oleh neni gitu. Nah itu mahal sekali gitu. Jadi mereka memilih bekerja atau berhenti karena kalaupun dia bekerja mungkin 75% penghasilan untuk pengasuh. Sementara di Asia, kebanyakan di Asia itu banyak eksekutif wanita di perusahaan itu karena konsep extended family dari Asian values. Ada uwa, mertua, nenek, teteh, bibi gitu ya. Jadi bisa dititipkan ke mereka, pertama itu. Kedua, affordability dari memiliki pengasuh. Kan babysitter di kita mungkin lebih terjangkau dibanding mereka yang di Eropa. Jadi untuk di Asia dan Indonesia, dari pengalaman di perusahaan kami, lebih banyak eksekutif wanita senior dibandingkan perusahaan yang sama di Eropa. Mungkin itu berita bagus buat kita semua. Terima kasih. Kalau udah tua katanya mendingan pensiun di Indonesia, Pak, gitu loh. Extended service facility untuk orang tua juga lebih baik di Indonesia, di Asia. Selamat malam ibu-ibu yang cantik-cantik dan juga bapak-bapak. Perkenalkan saya Risti, saya treasury dealer di Bank Negara Indonesia. Mungkin saya mau mengomentari tadi statement Bu Hani juga ya, bahwa memang banyak di antara kita yang mungkin memang tumbuh dididik sedemikian rupa oleh orang tua kita gitu ya, sehingga kita tumbuh menjadi wanita-wanita yang kuat dan percaya diri. Jadi sebenarnya kalau internal factor itu memang nggak terlalu kita rasakan gitu ya, tapi justru yang jadi kendala buat kita justru adalah glass ceilingnya. Nah mungkin yang mau saya tanyakan mungkin lebih ke how to deal with it gitu, tipsnya gimana, karena memang untuk kita kadang jadi frustasi sendiri ya, frustrated kalau kita itu bisa sebetulnya, tapi ada glass ceiling yang memang bukan terkait organisasi mungkin ya, mungkin ada orang yang kita terlalu ambisius dan orang itu nggak suka melihat itu, mungkin itu. Terima kasih Bu. Kayaknya Anda membaca pikiran saya ya. That exactly saya mau tanya ke Melissa dan Yusi untuk penutup gitu. So mungkin echoing the point. So what will be the advice dari Melissa sama Yusi ya? Terutama untuk teman-teman yang kalau kita bilang psychologically-nya kita sendiri berasa not good enough dan kita harus berbenah dulu, betul? Tapi how about gitu? Kita feel we are confident, we are good enough. Tapi ternyata somehow either glass ceilingnya ada atau kitanya yang membuat itu seolah-olah ada gitu. So what will be the tips untuk teman-teman dan juga untuk untuk audiens di YouTube one day? Jadi mungkin kalau saya mengerti, gimana kalau kitanya confident, tapi lingkungan kita merasa kitanya maksudnya ambisius dan akhirnya menganggap kita sebagai mungkin saingan atau malah menghindari kita karena they take it negatively, seperti itu ya. Oke. Kalau buat saya sebenarnya just be ourselves, right? Karena at least we know what we want, ya kan? At least barrier yang tadi kita nggak pede lah, self kritik, multitaskers, kita udah pass all that. Tapi gimana caranya kita mencoba untuk tidak terlalu menganggap noises yang negatif. Kalau buat saya sebenarnya ya mungkin orang melihat saya mungkin dulu juga seperti itu gitu ya. Tapi at the end of the day, saya mencoba untuk jadi diri sendiri aja. Lama-lama orang yang actually support me, orang yang tahu my circle, my good friend, mereka tahu kalau seorang Melissa tuh sebenarnya nggak ambisius, cuman just happen ketika ada opportunity, bos cari saya aja gitu kan. Jadi saya nggak terlalu nganggep, jadi saya selalu mikir kalau ada yang sirik berarti they just can't
they just can't do it. Ya kan? Kalau misalnya mereka support, means that they are worth to be our friend karena mereka tahu saya yang sebenarnya itu seperti apa. Kecuali saya benar-benar ambisius ya, maksudnya padahal kan ambisius for a good reason is fine. Just ignore yang noises yang negatif aja sih, karena kalau misalnya kita mencoba untuk menghiraukan hal tersebut dan we take it kayak kepikiran, itu malah nggak ada benefit apa-apa buat kita, malah nggak, it doesn't bring us any benefit. Jadi remove all the noises, just be yourself. Kalau kitanya orangnya ternyata nggak seperti itu dan we just perform, it's okay. Just perform, ya kita kejar hal yang worth it for us dan ya kita dekat dengan lingkungan yang positif aja, seperti itu. Mungkin dari Bu Yusi. Ya, makasih, saya setuju banget sama yang disampaikan Bu Melisa ya. Maksudnya go for it, kita punya self determination dan kita harus percaya sama apa yang kita yakini itu benar. Mungkin yang kedua, saya mau menambahkan aja gitu, supaya agak beda nih, biar nggak ketawa nyonteknya tadi ya. Jadi mungkin ada tambahan kedua, mungkin kita juga, jadi kalau di BI itu ada better leader, jadi ada logonya, ada yang digaungkan oleh gubernurnya, better person, better leader, better friend. Nah, ada better friend. Kenapa ada better friend gitu ya? Mungkin kita juga perlu memposisikan kita juga sebagai teman yang baik kita dalam hal kita punya ambisi yang tinggi untuk mencapai posisi yang lebih tinggi, itu baik. Tetapi kita juga harus pandai menyesuaikan diri dengan orang yang tepat dan dengan waktu yang tepat. Dengan orang yang tepat, misalnya kita harus mempertanyakan kepada diri sendiri, to whom we have to impress. Jadi kalau misalnya kita ingin naik ke atas gitu, yang perlu kita impress siapa? Teman atau atasan? Kan lebih ke atasan gitu ya. Sehingga ketika kita berinteraksi dengan teman, mungkin kita harus bisa juga bersikap humble. Kita tidak terlalu memamerkan apa yang kita raih. Contoh, misalnya kita ingin mengimpress orang yang potensial akan membuat kita ke higher level, maka posting prestasi kita di LinkedIn bukan Instagram yang pribadi gitu misalnya ya. Begitu juga ketika berbicara dengan rekan kerja yang itu peers, yang sama-sama mungkin mengincar promosi jabatan yang lebih tinggi. Maka tidak perlu kita terlalu show off apa yang kita lakukan, tapi lebih ke hal-hal apa yang mungkin bisa bring us into harmony gitu ya. Jadi kita harus tahu juga lebih sensitif gitu ya. Apa yang lawan bicara kita itu interestnya apa dan dia punya pain-nya apa, kita harus bisa ngerti gitu. Terus yang kedua timing. Timing kalau misalnya kita mau impress untuk kita naik ke ladder yang lebih tinggi, mungkin tempat yang tepat adalah di ruang meeting kita impress, atau yang kedua ketika kita ada kesempatan bicara bilateral dengan atasan kita atau siapapun orang stakeholder penting yang perlu kita impress. Tapi tidak perlu itu kita bicarakan di forum besar yang bukan berisi orang-orang yang perlu kita impress. Itu hanya akan membuat kita negatively perceive as too ambitious dan orang nggak mau dekat dengan kita. Mungkin itu ya sedikit tambahan ya. Makasih. The best way to revenge politics is through performance. That's what I want to say. Dan menurut saya glass ceiling ada di mana-mana. Dan sebagai seorang headhunter sama career coach, no matter kita ada di mana, makin kita bagus, makin kita banyak mengundang angin. Dan saya setuju sekali yang tadi Melisa bilang dan yang tadi Yusi bilang gitu. Kita wanita tuh punya kelebihan banyak, maaf ya all the guys gitu. Kita punya banyak kelebihan, maaf Patriono, tadi Patriono nggak datang soalnya, sekarang ada Patriono saya mesti lebih hati-hati deh ngomongnya gitu ya. Jadi kita punya sejuta kelebihan gitu. Dan mari kita gunakan kelebihan kita dengan cara lebih cerdas. Itu aja sih, betul ya, benar kesimpulannya.
Oke, kalau tidak ada pertanyaan, cuman terakhir sebelum saya minta Rahma menutup, ada pesan sponsor dari Samuel Security, sekali lagi mewakili CFA Society Indonesia dan Indonesia Women Finance. Terima kasih atas kolaborasi hari ini, Pak Agus, Nita, thank you so much. Dan ada souvenir ya, Nita, ada souvenir, betul? Ada souvenir, tapi mohon kesediaan teman-teman untuk mengisi feedback dari nanti link yang akan dikirimkan, betul? Di scan aja, kalau boleh nggak keberatan untuk kebersamaan kita, untuk feedback, akan berguna juga buat Samuel dan juga buat kita. Terima kasih, seru banget ya. Jadi tadi saya pengen menutup dengan quote ya, bahwa tadi seneng banget tadi Melsa sempat raise bahwa kita tuh bukan mau cari apa-apa, sama juga ya kita, yang penting niatnya. Niatnya adalah kita memang pengen menjadi yang lebih baik buat kita sendiri, dan mungkin juga ada wisdom sih bahwa kalau hari ini itu kita lebih baik dari kemarin, kita beruntung. Kalau hari ini sama dengan yang kemarin, kita rugi. Tapi kalau hari ini lebih jelek dari kemarin, itu kita celaka lah ya. Jadi memang harus self driven ya, harus self driven untuk kembali ke niat, niatnya adalah untuk kebermanfaat, bukan untuk apa tuh, kalau motif-motif itu kan ada ya, motif karena sosial, motif karena power, tapi kita mungkin motifnya lebih motif ke aktualisasi diri, karena memang kita perempuan juga manusia gitu ya, yang diberikan talent, diberikan purpose, diberikan tugas untuk sama-sama menjadi khalifah atau wakil di muka bumi ini untuk membawakan kebaikan. Jadi mungkin harus seperti itu, sehingga kalau self determination udah tinggi, apa kata dunia, kita go on gitu ya, dan kita jangan lupa bahagia. Jalan aja terus ya. Jadi lupa intinya bahagia. sebagai wanita kita perlu terus belajar gitu kan. Terus belajar. Iya, jangan pakai alasan apapun, kita tetap belajar. Termasuk salam saya untuk teman-teman CFA candidate, jangan menyerah. Oke? Yang belum daftar ujian, langsung daftar ujian besok. Oke ya? Pesan Pak Rahmat sih kalau itu. Oke, terima kasih sekali lagi untuk teman-teman Samuel Security, dan untuk semua yang sudah bersedia hadir, untuk teman-teman dari Sri Kandi Telkom, thank you so much. Sampai ketemu di event berikutnya. Dan untuk menutup, ada sedikit souvenir gitu untuk Yusina. Kalau untuk lu enggak ya, Mel, sorry ya. Untuk Rama enggak. Kita mengundang Pak Triyono katanya yang bersedia memberikan. Saya hanya ingin bilang, semua yang ada hari ini adalah berkat seseorang yang kita ngobrol kolaborasi. Oleh sebab itu, saya minta Yuli untuk bisa memberikan souvenir kepada Nita yang sudah make it all happen. So thank you so much, Nita. By the way, ini Nita dari Samuel Security yang sudah membuat pembicaraan dan event.